Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sejarah matematika Eropa. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Zulia Naftali dengan NIM 23204028, Diah Ayu Apriliasari dengan NIM 23204032, dan Araya Rizal Romli dengan NIM 23204035. Dalam matematika zaman Renaissance ini, kita akan membahas dua bahasan. Yang pertama, merosotnya kegiatan intelektual umat Islam dan zaman Renaissance sendiri. Yang pertama, ada merosotnya kegiatan intelektual umat Islam. Terdapat beberapa jalur yang digunakan sebagai penyebaran ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa. Salah satunya melalui peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Sebab Andalusia waktu itu menjadi pusat peradaban yang sangat penting sehingga banyak orang Eropa yang belajar ke sana. Setelah mempelajari berbagai karya Islam, para pelajar Eropa mendirikan universitas di negara mereka dengan meniru pola Islam dan mengajarkan ilmu-ilmu dari universitas Islam. Namun, kemunduran peradaban Islam menyebabkan umat Islam kehilangan kekuasaan di Andalusia. Peralihan keilmuan ke Eropa dimulai pada tahun 1085 Masehi ketika Toledo direbut oleh Raja Alfonso VI, diikuti jatuhnya Cordoba pada tahun 1236 Masehi oleh Raja Alfonso VII. Akhirnya, umat Islam meninggalkan Eropa dan meninggalkan berbagai kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang telah dibangun selama berabad-abad. Jalur lain proses pertukaran peradaban antara dua peradaban adalah melalui Perang Salib. Para sejarawan mencatat beberapa penyebabnya, yaitu gaya hidup militeristik suku Teutonic Jerman yang mengubah peta Eropa dan permohonan Kaisar Alexius Komnenos kepada Paus Urban II pada tahun 1095 Masehi untuk bantuan melawan Bani Seljuk yang mengancam Konstantinopel. Paus mungkin melihat ini sebagai peluang menyatukan kembali gereja Yunani dan Roma yang terpecah sejak 1009 hingga 1054 Masehi. Perang Salib menjadi jembatan pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan dari timur ke Eropa. Selama 2 abad, tentara Salib menyesuaikan diri dengan kemajuan peradaban Islam. Setiap pasukan yang kembali ke Eropa membawa buku-buku ilmiah, alat kedokteran, dan produk kemajuan Islam lainnya. Perang Salib pun memperkenalkan kebudayaan Islam yang lebih maju dan membangkitkan semangat bangsa Eropa untuk mendalami ilmu pengetahuan. Selain melalui peperangan, jalur pendidikan berperan penting dalam aliran ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat. Universitas di Andalusia seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, Valencia, dan Granada menjadi tujuan mahasiswa Eropa sejak abad ke-10. Setelah kekuasaan Islam diambil alih, pelajar Eropa mendirikan universitas dengan dukungan penguasa Kristen, mengadopsi dan menerjemahkan karya ilmuwan Muslim, sehingga memperkaya ilmu pengetahuan di Eropa. Gerakan penerjemahan karya matematikawan Muslim ke dalam bahasa Latin dilakukan secara besar-besaran dengan peran penting orang Mozarab yang menguasai bahasa Arab dan Latin. Banyak penerjemah Yahudi dari Baghdad yang pindah ke Toledo, tempat didirikannya sekolah tinggi terjemahan oleh Raymond, untuk mendorong penerjemahan karya Arab ke Latin. Kemajuan ilmu pengetahuan di Baghdad turut mendukung transformasi intelektual dari timur ke barat. Buku-buku matematika yang diterjemahkan berasal dari sisa-sisa perpustakaan Cordoba yang dibakar oleh umat Kristen. Berbagai upaya telah dilakukan sehingga Toledo menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam di Eropa. Teori-teori cendekiawan Muslim seperti karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke Latin oleh tokoh seperti Fibonacci, Abraham Berhia, Robert Kester, dan Gerard Cremona, mempercepat transformasi ilmu pengetahuan ke Eropa. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada satu pertanyaan dan teman-teman bisa jawab. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang zaman Renaissance.
Seiring jatuhnya pusat peradaban Islam di Baghdad dan Andalusia, membangunkan bangsa Eropa dari zaman kegelapan atau The Dark Age. Mereka sadar dan bangkit untuk mengejar kemajuan di Eropa melalui gerakan Renaissance. Renaissance merupakan titik awal kemajuan di Eropa yang berlangsung pada abad 14. Istilah Renaissance berasal dari kata rinascita atau dalam bahasa Italia yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini menggambarkan semangat keilmuan Italia yang dikenalkan oleh Giorgio Vasari. Renaissance dimulai di Italia yang kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Adapun alasan Italia menjadi negara Eropa yang pertama kali mengalami Renaissance, pertama, Italia merupakan satu-satunya negara yang tidak mengalami dampak buruk akibat peperangan melawan umat Islam. Kedua, perekonomian negara Italia tidak terhubung langsung dengan negara-negara lain yang dikuasai oleh umat Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian Italia tetap stabil. Dengan adanya dua alasan tersebut, maka Italia dapat menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada ilmuwan-ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di Eropa. Renaissance juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksud dari ungkapan ini, manusia diangkat dari zaman kegelapan dan kebodohan, sebab sebelumnya manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran hanya diukur berdasarkan aturan gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat manusia. Humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan mengatur dunia. Sejak Renaissance, kajian ilmu pengetahuan di Eropa menjadi terpisah dari agama. Akal sehat lebih berpengaruh. Penjelasan bagaimana dunia menjalankan fungsinya kini didukung oleh bukti melalui riset-riset yang dilakukan kaum intelektual bukan dari agama, tahayul, atau dongeng. Banyak pembuktian ilmiah yang diperkenalkan. Dalil menggantikan prosedur kebiasaan, aturan, dan hukum berasal dari studi fenomena alam. Di masa Renaissance, ilmu pengetahuan Muslim memperkaya sekolah-sekolah di Eropa dan menjadi jalan pembuka untuk periode penerjemahan karya-karya matematikawan Muslim ke dalam bahasa Latin. Penerjemahan buku-buku matematika ke dalam bahasa Latin dipimpin oleh Gerard dan Cremona. Ia belajar bahasa Arab di Toledo dan memulai penerjemahan buku-buku penting di sana. Buku-buku yang diterjemahkan misalnya karya Almage dan astronomi yang berbahasa Arab. Di dalam bidang geometri, Gerard menerjemahkan buku-buku Euclid yang mencapai Eropa melalui penerjemahan dari bahasa Arab. Di dalam bidang aljabar, penyebaran ke Eropa melalui Abelard dari Bath, John dari Sheffield, dan Robert dari Castor. Abelard dianggap sebagai pelopor gerakan saintifik dari Inggris. Ia telah menerjemahkan tabel astronomi karya Al-Khwarizmi. Ia juga memperkenalkan tabel trigonometri Muslim pada kurikulum sekolah-sekolah di Eropa. Selain itu, pada abad ke-12, Abelard juga menerjemahkan karya Euclid yang berjudul Elemen dari buku yang berbahasa Arab. Karena pengetahuannya, Abelard dianggap sebagai salah satu seorang ilmuwan Inggris pertama. Ini merupakan awal kesadaran bangsa Eropa terhadap matematika modern. Pada tahun 1450, mesin cetak diciptakan oleh Johann Gutenberg untuk memperbanyak buku hasil terjemahan supaya segera dapat dijadikan sumber rujukan di berbagai perguruan tinggi di kawasan Eropa yang ada pada saat itu. Ia dikenal sebagai penemu mesin cetak jenis movable type, suatu perbaikan jenis mesin cetak blok yang sudah digunakan waktu itu. Dengan mesin cetak hasil temuannya memungkinkan terjadinya percetakan materi tertulis secara cepat. Perkembangan matematika di Eropa semakin signifikan, dibuktikan dengan lahirnya beberapa ilmuwan matematika. Di antaranya yang termasyhur adalah Leonardo Pisano, 1180 Masehi. Ia dikenal dengan nama Fibonacci. Leonardo Pisano dikenal sebagai matematikawan yang pertama mengembangkan aljabar di Eropa. Setelah sekian lama, matematika berkembang pesat di Timur Tengah.
Pada tahun 1202, ia menuliskan sebuah buku berjudul Lober Abasi atau buku menghitung, berisi tentang sistem bilangan Hindu-Arab. Penulisan buku Lober Abasi terinspirasi oleh kunjungan ke Bujia. Bujia sendiri merupakan suatu kota yang sedang berkembang di Aljazair ketika ia ikut ayahnya yang sedang ditugaskan di sana. Di tempat ini, Leonardo Pisano bertemu dengan seorang ahli matematika Arab yang memperlihatkan kelebihan sistem bilangan Hindu-Arab. Setelah Leonardo mengamati semua kalkulasi yang dimungkinkan oleh sistem bilangan ini, ia memutuskan untuk belajar pada matematikawan Arab tersebut hingga tercipta karyanya tentang sistem bilangan. Selanjutnya, untuk melatih pemahaman teman-teman, jawablah pertanyaan berikut. Siapakah pemimpin penerjemahan buku-buku matematika ke dalam bahasa Latin di masa Renaissance? Untuk penjelasan lebih lanjut lagi tentang materi ini akan disampaikan oleh teman kami. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Nicole Oresme. Nah, pada tahun 1323, ahli matematika asal Perancis yakni Nicole Oresme yang pada saat itu mengajar di Universitas Paris juga memiliki andil besar dalam perkembangan matematika, terutama dalam memperkenalkan fungsi eksponen dan aturan dalam penyelesaiannya. Selain berperan dalam perkembangan matematika, Oresme juga menunjukkan keterkaitan antara kecepatan dan waktu dalam suatu grafik, di mana keterkaitannya tersebut menunjukkan gambaran geometris suatu fungsi aljabar. Nah, selain Nicole Oresme, terdapat juga tokoh lainnya yang terkenal, yaitu René Descartes. Nah, pemikiran dari seorang René Descartes ini membuat sebuah revolusi filsafat di Eropa karena pendapatnya ini sangat revolusioner. Nah, pendapatnya ini menyatakan bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan tentang seseorang bisa berpikir. Nah, dalam bukunya yang berjudul Discours de la Méthode atau dalam bahasa Indonesianya adalah Uraian tentang Metode, ia melukiskan perkembangan intelektualnya. Di sini, ia menyebutkan bahwa dirinya tidak merasa puas dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pendidikannya. Nah, dalam bidang ilmiah, tidak ada satupun yang dianggap pasti. Semua dapat dipersoalkan, dan pada kenyataannya memang dipersoalkan juga. Nah, satu-satunya pengecualian adalah matematika atau ilmu pasti. Nah, selain itu, René Descartes juga berkontribusi dalam bidang matematika. Bahkan, ia juga mendapat julukan sebagai Bapak Matematika Modern. Penemuannya dalam bidang geometri adalah sistem koordinat Cartesius yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Nah, koordinat ini memperlihatkan bahwa sepasang garis lurus yang berpotongan sebagai garis pengukur itu juga dapat disusun darinya tuh garis petunjuk yang nanti sejajar dengan X dan Y yang dapat digunakan untuk bilangan-bilangan yang dapat ditarik sebagai titik. Nah, namun pada dasarnya teori ini bukanlah murni dari René Descartes, akan tetapi dari orang-orang kuno. Ia menggunakan aljabar pada geometri sebagai penggunaan koordinat pada geometri, yang merupakan murni hasil dari pemikirannya sendiri. Nah, tokoh selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Sir Isaac Newton. Nah, siapakah beliau? Beliau merupakan matematikawan dan ilmuwan berkebangsaan Inggris yang dijuluki sebagai pionir ruang matematika. Seperti matematikawan besar lainnya, bakat matematikanya berkembang saat masih muda. Nah, minatnya ini terhadap matematika seringkali membuatnya meninggalkan pekerjaan yang membantu ibunya di kebun pertanian. Nah, pada usia 24 tahun, Isaac Newton telah memberikan kontribusi besar terhadap matematika tentang penemuan kalkulus yang disebut fluxion. Nah, penemuannya terhadap hukum-hukum matematika dan fisika mampu mengantarkan para ilmuwan untuk mengirim roket ke luar angkasa atau satelit yang mengelilingi bumi. Isaac Newton merupakan salah satu intelektual besar sepanjang waktu. Nah, ia juga disebut sebagai ornamen dari ras manusia. Dan hingga kini, ide-ide besarnya tetap digunakan untuk mengembangkan ilmu baru bagi para ilmuwan.
Nah, banyaknya tokoh-tokoh yang berpengaruh pada zaman itu sehingga dapat memberikan dampak yang sangat besar kepada dunia pada masa itu yang bahkan sampai sekarang itu bisa kita rasakan. Nah, dampak-dampak dari zaman Renaissance yaitu diantaranya adalah satu, Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan memiliki semangat inquiry sehingga membawa kepada aktivitas penjelajahan. Yang kedua, Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Nah, keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan feodal yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat Eropa. Yang ketiga, Renaissance telah memunculkan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal seperti humanisme, rasionalisme, nasionalisme, dan absolutisme. Nah, kelompok-kelompok aliran ini berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikiran lama yang telah diamalkan selama ini, yang secara langsung itu melemahkan kekuasaan golongan feodal. Nah, yang terakhir, Renaissance telah menyebabkan ramainya para ilmuwan Islam berhijrah ke pusat-pusat perdagangan di Eropa, khususnya di Italia. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana Italia bisa menjadi pusat intelektual terkenal di Eropa pada masa itu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi terakhir ini, izinkan saya untuk bertanya kepada teman-teman. Nah, pertanyaannya ini tergolong mudah jika teman-teman menyimak dari awal sampai akhir. Nah, untuk pertanyaannya adalah, siapakah yang dijuluki Bapak Matematika Modern pada materi ini? Nah, jawaban untuk soal terakhir ini bisa teman-teman tulis di bawah jawaban soal nomor 1 dan 2 tadi. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.